Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jamaah kajian subuh dan ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam itu kalau dibaca melalui ilmu sosial, ya. Kalau dibaca melalui ilmu sosial, itu agama Islam itu dapat disebut agama sosial. Ya. Tapi kalau dibaca melalui ilmu pasti, agama Islam itu adalah agama kepastian. Jadi Islam itu tinggal dibaca menggunakan apa? Itu akan tampak identik. Nah, kali ini karena terkait dengan santunan kaum muslimin kaum duafa, maka saya ketengahkan dimensi sosial dalam agama Islam. Nah, dimensi kan hanya sebagian. Nah, ini tak jujuk ini sudah sampai slide 13. Misalnya untuk indikatornya, tandanya kalau Islam itu agama sosial itu satu gini, kekurangan atau kesalahan dalam pelaksanaan ibadah tebusannya adalah sosial. Contoh, orang melakukan puasa Ramadan kemudian berhubungan intim di siang hari, tebusan yang paling memungkinkan adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Kau nyaur poso orang sasi ora kuat wong sedina wae bedul kok gitu lah. Tebusannya. Dua, orang tidak melakukan puasa Ramadan karena sakit, hamil atau menyusui, tebusannya adalah fidyah, bersedekah kepada fakir miskin. Orang berusaha supaya puasanya sempurna, ia harus melaksanakan zakat fitrah. Kalau tidak, ya pahalanya masih terkatung-katung. Supaya sholat idnya sempurna, ia harus melakukan korban di dalam Idul Adha itu. Ya. Kesalahan dalam ihram, mencabut rumput, memotong daun dari pohon, mencabut rambut, ya sendiri, membunuh serangga atau kutu atau buruan, membayar dam adalah uang. Urusan sosial. Tapi sebaliknya, kekurangan atau kesalahan pelaksanaan dimensi sosial tidak bisa dilunasi dengan ibadah. Contoh, dosa karena menyakiti orang lain, karena korupsi, karena mencuri, karena memfitnah, tidak bisa ditebus dengan istighfar berapapun banyaknya atau dengan sholat tahajud setiap malam. Tidak bisa itu. Kita mendolimi orang, tidak bisa itu ditebus dengan banyak istighfar. Nah, dosa sosial itu hanya akan dilebur oleh Allah setelah memperoleh maaf dari yang disakiti, yang dicuri barangnya, yang dikorupsi, atau dengan singkat dari orang yang dirugikan. Nek urung dibalekke, urung itu halale ora bakal Gusti Allah itu ngelebur. Jadi Allah itu sangat menghormati kepribadian seseorang hambanya. Jika punya hutang dibawa mati, betapapun kecilnya, tetap menjadi halangan untuk menuju surga, manakala amalnya amat banyak dan mengalahkan amal jahatnya. Kanjeng Nabi enggak mau nyolati.
Jadi ada mayit dimintakan disolati duwe utang ora? Punya 2 dinar, kono salatana dhewe. Mungkin tuh. Wis kono salatana dhewe. Kan ngelulu to kuwi. Kanjeng Nabi ra nyalati wis kono salatana dhewe. Nah, baru saya yang menanggung, Nabi baru menyolati. Contoh, ya. Indikator bahwa Islam itu agama sosial itu begitu kan gitu. Menurut para ilmuwan sosial. Jadi secara umum janji-janji yang menyenangkan seperti pahala, ajrun, kebaikan, hasanah, ni'am, berbagai kenikmatan itu sama besar dari pelaksanaan urusan sosial atau bahkan lebih besar. Ibadah sosial itu lebih besar. Ya. Akan tetapi ancaman atau dosa siksa kubur, siksa neraka jauh lebih dahsyat karena pelanggaran sosial daripada pelanggaran ibadah. Daripada pelanggaran ibadah. Dosa kepada Allah, taubat, istighfar, selesai. Menurut sabda Nabi. Lo kan gitu, lebih gampang. Jadi mangqala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marratin. Nah, gitu. Ghufira lahu atau ghafarallahu lahu wa in kana mithla jabatil bahri. Orang yang senantiasa membaca istighfar lengkap 3 kali setiap habis sholat, Allah mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ringan pakai mulut. Allah sudah memberikan ampunan. Tapi kalau kepada manusia, ulangnya. Ya, sulit itu. Ya. Satu contoh, penghilangan nyawa. Menghilangkan nyawa seseorang itu jadi disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 32 pada baris yang kedua yang hampir agak kiri itu yaitu man qatala nafsan bi ghairi nafsin, barang siapa yang membunuh seseorang yang tidak mestinya dibunuh, au fasadin fil ardi, atau membuat kerusakan di bumi, fa'aka'an nama qatalan nasa jami'a, ia seolah seperti membunuh seluruh manusia. Kan gitu ya, hanya satu orang itu. Tapi waman ahyaha fa'aka'an nama ahyan nasa jami'a, barang siapa yang menghidupi seseorang, maka ia seperti menghidupi semua manusia. Menghidupi seseorang ya umpamane anak yatim ngono kuwi nek iso ya menghidupi ki ya sepanjang tahun. Nanti belakangannya banyak hadis tentang itu. Nek iso nek ora iso ya nek 10 surat tok gitu ya. Asyura nek iso ora iso kok gitu. Ya nek ana ya gitu. Bisa saya melihat di banyak sekali anjuran-anjuran sedekah yang demikian itu sangat besar pahalanya. Mulanya diarani agama sosial. Ya. Nah, dalam ayat ini dipahami bahwa membunuh satu orang saja dosanya dikategorikan membunuh semua manusia. Padahal dalam ayat ini menyebutkan bahwa Islam itu memberlakukan hukum kisos. Wis dibales dibunuh, tetapi juga menanggung dosa seolah membunuh semua manusia. Menyakiti juga demikian. Jadi membunuh satu orang harus dihukum bunuh sebagai balasannya. Ya. Nah, ini sebagai firman-Nya adalah ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Orang-orang yang beriman, ditetapkan untuk kamu hukum balas setimpal
bagi yang membunuh. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Nyawa siji ya disaur nyawa siji, nyawa wedok disaur nyawa wedok, kan gitu. Kisos itu gitu. Haji mabrur. Rasulullah menyatakan bahwa pahala haji mabrur adalah surga balasannya. Ya. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan apapun kecuali surga. Tetapi harap diingat bahwa predikat haji mabrur itu belum diperoleh ketika pas melakukan ibadah. Belum diperoleh, baru sah atau tidak sah. Karena umumnya iki rukune haji iki, rukune kan gitu ya, wajibnya haji, sunai kan gitu. Nah, ketika dibicarakan rukun, wajib, sunah, itu batasannya sah atau tidak sah. Jadi belum ada mabrurnya. Nah, haji mabrur itu harus dilaksanakan sesudah. Karena mabrur itu artinya adalah bukti. Tempatnya, saatnya, alatnya berbuat kebaikan. Maka Quraisy Shihab di dalam tafsirnya itu mabrur itu adalah pembuktian. Maka setelah haji harus semuanya lebih bagus. Karena sebagai bukti bahwa hajinya itu mabrur. Mono wong haji lah wis salat pira, aku salat nang kono ping 100.000. Di rene ya ora patek ora apa-apa. Ya ono yang begitu ya. Karena salat dilipat gandakan. Lah itu tandanya tidak mabrur. Keutamaan mendamaikan dua orang yang berseteru. Rasulullah menjelaskan bahwa keutamaan mendamaikan dua orang berseteru itu setara dengan puasa, sholat, dan sedekah sekaligus. Ya, hei manusia, nah ini ya, pakai hadisnya. Ala ukhbirukum min darajati shaumi wa shadaqati wa shalah. Maukah aku beritahu kepada kamu? Ya, itu bahwa ada sesuatu yang derajatnya lebih daripada puasa, sedekah dan sholat. Qulna, ya kami menjawab. Bala islahu dzatil bain, mendamaikan dua orang yang bersekutu, yang berseteru. Fa inna fasadatil baini al haliqah, karena kerusakan yang ditimbulkan oleh dua orang itu sangat menghancurkan. Enten buktine nggih. Ali Khomeini berseteru karo sapa? Karo Netanyahu. Ajur kabeh nggih. Palestina, Gaza, Tel Aviv ajur kabeh. Dua orang yang berseteru. Itu contoh. Neng Indonesia apa ora contohnya? Ada. Seteru dua orang itu sangat menghancurkan. Muka kok iso mendamaikan, sangat luar biasa. Derajate sholat, poso, apa meneh niku, sedekah. Kenapa? Sholat itu kan hanya untuk diri. Poso hanya untuk diri. Nek mendamaikan dua orang. Kok sampai Netanyahu karo Ali Khomeini damai lahir batin. Palestina itu merdeka. Duanya kita banyak sekali piknik ke sana. Umroh plus Palestina. Pasti ya? Kan gitu. Contohnya seperti itu. Jadi menyangkut banyak orang. Keutamaan anjang sana. Rasulullah menjelaskan bahwa pahala orang yang beranjang sana kepada saudara kerabat atau saudara seiman balasannya surga setimbang dengan janji haji mabrur. Nah, gini.
idza 'adal muslimu akhahu, ketika seorang muslim itu mengunjungi saudaranya yang muslim, auzarahu, ya, qala Allah taala, maka Allah berfirman, tibta, bejo kemayangan. Bejo kemayangan. Bejo kemayangan itu bahasa Jawa, tak bahasa Indonesia ke rano sing pas ya. Bejo kemayangan. Wa taba mamsaka, bejo kemayangan perjalananmu. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau menempatkan kedudukanmu itu di surga. Kamu telah menempatkan kedudukanmu nanti di surga. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah, hadisun hasanun. Hasan itu bisa digunakan dasar. Jadi kita bisa iman kepada ini. Nah, ketika saya menjelaskan tentang raudhah, salah satu di antara raudhah itu adalah orang yang menjenguk orang sakit dan orang yang menjenguk saudaranya anjang sana semata-mata hanya menjenguk, semata-mata hanya ziarah. Ziarah itu kalau di Indonesia itu selalu identik dengan kubur ya. Ya. Kemarin saya melihat di Ronggo Warsito itu ada 20 bis ziarah Wali Songo. Mesti kubur wong waline ora ono kabeh. Gitu. Tapi kalau ziarah dalam bahasa Arab, ziarah itu ya andaikan saya sowan ke dalamnya salah satu penjenengan, langsung tak apali Mbak Yai Kamdo karo Pak Nur Hadi. Ya. Umpamane contoh gitu, itu saya ada di taman surga hatta yarji'a, sampai pulang. Ini yang hadis ini langsung lebih menukik lagi, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Engkau menempatkan kedudukanmu itu di surga. Ya. Dahsyatnya dosa memutus silaturahim. La yadkhulul jannata qati'un. La yadkhulu, ora bakal mlebu al jannata ing swarga sapa qati'un, wong sing medhot silaturahmi. Jadi kalau sampai ana jamaah itu ada yang berseteru, ketemu melengos rasido, waduh ya janganlah gitu ya. Itu namanya akan memutus seperti itu. Dahsyatnya dosa berseteru. Nah, ini langsung dianukan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, la yu'minu wallah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, tidak beriman demi Allah. Qila, man ya Rasulullah, siapa itu yang tidak beriman wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya itu tidak aman karena kelakuannya. Ya, tetangga yang paling dekat itu kanan, kiri, muka, belakang, ya kan gitu ya. Iku kalau merasa tidak aman karena keberadaan ini, meskipun sregep ning masjid, Kanjeng Nabi sumpah jerapah la yu'minu wallah. Hadisnya muttafaqun alaih, ini enggak sembarangan, paling kuat. Jadi tidak ada kata lain, kita harus mesra dengan siapapun. Soal berbuat salah, menungso mesti salah, bukan gitu. Dalam kehidupan sehari-hari, waktu yang digunakan dalam apresiasi antara kehidupan ibadah dan keibadah sosial itu jauh lebih longgar untuk urusan sosial. Contoh,
sholat 5 kali sehari maksimal hanya membutuhkan waktu 25 menit. Betul nggih? Pemene nek salate dhewe ngono sing diwaca kulhu karo ina ra mungkin 5 menit. Iya. Itu pokoknya salate wong Indonesia iki rata-rata jamaah apike iki ya 5 menit nih kan. Engko nek 10 menit jamaahnya wis menggrutu. Kedawan sing diwaca kan gitu. Nah, sisanya adalah berapa? 22 jam 35 menit. Sing dienggo ibadah sithik tok to. Untuk urusan sosial 22 jam lebih. Puasa sebulan penuh 29 atau 30 hari. Waktu di luar puasa 11 bulan. Puasa Asyura hari ini ya. Itu kalau saya ada YouTube-nya ya. Di Meranggen saya menjelaskan tentang Asyura. Itu kalau dari hadis-hadis Nabi lalu dipahami menggunakan hukum fikih itu hanya mubah. Jadi faman sya'a falyasum wa man sya'a falyuftir. Itu didahului falamma balagha ramadhana falamma faradha ramadhana qala, ketika difardukan puasa Ramadan beliau bersabda faman sya'a falyasum faman sya'a falyuftir. Sing pengen poso ya poso wae, sing pengen ora ya ora apa-apa. Ada lagi, Nabi pernah mengutus seseorang supaya memberitakan kepada banyak orang, woro-woro, ba'atsa finnas itu. Jadi ana man akala fal yutim. Sing wis kasih pangan teruske dintekke. Apa yasum utawa mandeg bar kuwi poso. Ngono itu. Wa malam yakul fala yakul, sing durung mangan aja mangan. Apa maknanya? Jadi poso niki leh mulai ora sadurunge subuh. Oleh woro-woro kan esuk. Wong kasep do sarapan nih. Lho kan gitu. Sing wis kasep sarapan entekke. Nek bar poso. Sing durung mangan poso. Lho kan gitu. Itu artinya apa? Niate poso wis bar subuhan. Oh spontan kok. Oh, gitu. Itu contoh ya. Jadi ada penjenengan umpamane buka YouTube ya, Danusiri soal puasa Asyura itu insyaallah nanti videonya agak banyak itu ya, cuma 1 jam ya. Kemudian yang ketiga, puasa dan umroh hanya membutuhkan waktu 7 hingga 8 hari haji itu. Itu sing haji tamato kaya kita. Dibanding waktu sepanjang umur hidup. Haji mung pisan tok wajibe. Itu artinya lebih banyak urusan-urusan sosial. Nah, karena itu banyak tokoh-tokoh modern itu membandingkan seperti Quraisy Shihab itu bahwa untuk urusan ibadah karo urusan sosial itu 1:98. 2 itu untuk ibadah, kemudian 98 itu untuk urusan-urusan sosial. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ya, salah satu contoh itu di dalam surat An-Nisa. Ya, ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jamb was-sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum
Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Tak maknani pedhot-pedhot dawa men. Iku ora rampung-rampung. Ini terjemahnya ini ya, terjemahnya lalu dicoba dianalisis. Nah, perinciannya tafsirnya analisis tafsir tahlili begini. Jika ayat ini dipolarisasi menjadi masalah ibadah dan masalah sosial, mendapat hasil pemahaman sebagai berikut. 1. Hanya satu soal ibadah, yaitu menyembah Allah dan tidak berlaku musyrik, alias bertauhid. Itu satu soal ibadah. B. Ada 12 hal masalah sosial yang masing-masingnya tidak terbatas. 12 itu 1. Berbuat baik kepada ibu. Pada ibu. Kone ana ibu tiri bareng karo ibu tirine pira kan gitu. Artinya lebih dari 1. 2. Berbuat baik kepada bapak. Ya. Ada bapak sambung, ada bapak kandung. 3. Berbuat baik kepada kerabat dengan jumlah banyak minimal 2. Kerabat itu tidak terbatas. Keluarga besar kan gitu ya. 4. Berbuat baik kepada anak yatim. Bisa sedikit, bisa banyak sekali. Seperti tadi itu ada berapa? Belum di panti asuhan. Kemudian berbuat baik kepada tetangga dekat. Pasti banyak. Minimal 1 RT. Itu kan kerabat dekat itu. Berbuat baik kepada tetangga jauh. Minimal 1 kelurahan. Berbuat baik kepada teman dekat. Pasti banyak. Sekarang WA group. Mesti dekat itu. WA grup. Penjaringan punya berapa grup WA. Itu kan dekat semua itu. Berbuat baik kepada anak jalanan. Maksudnya pencari ilmu. Dengan merantau. Bisa sedikit, bisa banyak. Dekat kampus banyak. Kos-kosan itu. Itu adalah anak jalanan itu. Anak-anak kos itu. Berbuat baik kepada pembantu, tukang atau buruh yang ada di dalam kekaryaan kita. Penjaringan pas renovasi rumah, kayak gitu, itu wajib berbuat baik yang merenovasi tukang jenengan itu. Bukan gitu. Tukangnya 5 ya berbuat baik 5. 11. Tidak angkuh, tidak sombong kepada siapapun. Tidak membanggakan diri di depan orang lain. Ini satu ayat, ini urusan ibadah mahdhoh ke Gusti Allah cuma 1. Tapi yang lainnya tidak terbatas mengenai sosial. Sangat luar biasa itu. Islam adalah agama sosial. Catatan penting. Pelaksanaan dimensi sosial tidak berarti sama sekali kalau tidak dilandasi iman dan melaksanakan ibadah mahdhoh. Orang mengaku beragama Islam, urusan sosialnya sangat baik, tapi tidak sholat. Ya ia tidak dikategorikan sebagai muslim. Kafir. Banyak kok orang yang bersedekah itu puluhan kali, ratusan kali sebesar orang Islam bersedekah kan banyak. Tapi orang muslim. 10 organisasi sosial di dunia itu yang masuk 10 besar itu ya memang Muhammadiyah memang. Tapi yang 9 itu Katolik Kristen semua. Dan itulah yang memberi santunan banyak orang. Rotary Club itu sangat luar biasa. Itu rata-rata ya, tapi non agama itu ya. Nah di dalam Islam itu cuma 1, Muhammadiyah. Cuma ranking berapa, nomor 6 atau berapa. Dan itu berasal dari Indonesia, bukan dari Arab,
bukan dari Timur Tengah. Nek pemerintah percaya, tapi organisasi. Bukan gitu ya. Dengan demikian, barang siapa melaksanakannya, sungguh ia mendirikan agama. Itu berarti tadi sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha, wa man taraka faqad hadamaddin. Jadi meskipun urusannya sosial itu sangat bagus, sholat limo ya kudu ora kena bolong. Ya. Jadi masalah ibadah mahdoh yang kapasitas pelaksanaannya sedikit tetap harus diindahkan sebaik-baiknya, karena identifikasi beragama atau tidak beragama itu terletak pada mahdoh itu. Nah, lalu terkait ini, mohon maaf ini ya, nanti kalau tidak setuju ya tidak apa-apa. Mengusap kepala yatim. Wa mam masaha ala ra'si yatimin yauma asyura'a rufi'at lahu bi kulli sya'ratin ala ra'si darajatan fil jannah. Siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka dengan setiap rambutnya akan diangkat 1 derajat di surga. Sing iso ngitung rambute gundule anak yatim sapa? Sangka akeh ya. Nah, hadisnya begitu, ini yang dipasarkan kemana-mana. Tetapi setelah dipahami menggunakan ulumul hadis, nah gitu. Hadis dengan keutamaan luar biasa tersebut dikeluarkan oleh Ibnul Jauzi dengan sanad yang di dalamnya terdapat Habib bin Abi Habib. Ya. Dalam Maudhu'at, Ibnul Jauzi juga menyatakan riwayat serupa, ia adalah hadis maudhu' palsu. Ini kalau dipahami menggunakan ilmu-ilmu hadis. Ini yang mohon maaf ini terpaksa harus saya sampaikan. Dalam Mizanul I'tidal, ini kritik para rawi, itu ada 14 jilid ya hadis itu, menyebutkan bahwa Habib bin Ali Habib ini memang suka membuat hadis palsu. Kritiknya banyak ini, tak lewati banyak. Nah, kalau memelihara anak yatim, nah, tadi kan memelihara ya, ayatnya Al-Quran tadi juga surat An-Nisa 36 itu begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati. Hakadha gitu. Hakadha. Wa asyara bisyababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Diriwayatkan dari Sahal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan pemelihara anak yatim itu di surga seperti ini. Ya, seperti ini loh. Nah, gitu. Itu dia memberikan isyarat jari tengah dan itu lalu memberikan seperti ini. Pemeliharaan anak yatim ini, karo aku gini, di surga itu seperti ini. Lah sing jenenge memelihara kuwi ora mung tanggal 10. Hadisnya riwayat Bukhari, pasti sahih. Itu yang pertama. Nah, itu yang kedua, Muslim. Kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahatainil jannati wa asyara malikun bisyababati wal musta. Di pemelihara anak yatim, kepunyaannya masih ada hubungan keluarga atau kepunyaan orang lain, pokoknya anak yatim tidak ada hubungan keluarga, dia dan aku itu seperti 2 jari ini di surga. Dia dan aku. Lalu Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah. Nah, memelihara itu ya harus setiap hari. Maka disitulah dulu pertama Ahmad Dahlan itu mendirikan panti asuhan. Itu kan kalau di Indonesia kan umat Islam kan Ahmad Dahlan ya. Itu dari sejarah tidak bisa dipungkiri. Nah, ketika membuat panti asuhan anak yatim itu,
Ahmad Dahlan dikatakan kiai kafir karena tiru-tiru wong Katolik. Wong Katolik Kristen wis duwe panti asuhan. Islam belum. Nah, mergo tiru-tiru karo wong Katolik Kristen itu mantasyabah min qaumin fa huwa minhum, mula diarani kiai kafir gitu. Tapi apakah kendor? Oh tidak. Ya tetap gawe. Alhamdulillah sekarang itu sudah banyak. Di luar Muhammadiyah pun juga membuat panti asuhan. Tapi ana meneh wong sing waduh ya panti asuhan ki fiktif. Jadi mengono papan tulis itu wonge renek. Ketika mau dikunjungi oleh Departemen Sosial pada waktu itu terus nyilih kasur tonggo-tonggo gitu, anak-anaknya diundang. Upacara resmi, foto, balekke kasure bocah kon mulih. Ono Semarang ono. Aku ngalami dhewe itu ya. Tahadus bin nikmah bukan sombong. Ketika itu saya memperoleh rezeki insyaallah halal, ya rada akeh, nah gitu saya membuat bingkisan ya. Ada 100 ya, ada 100 bingkisan. Saya membaca itu panti asuhan begitu, lalu saya nyarter Daihatsu. Saya belinya kulai ning toko ada Mojopahit. Di Daihatsu tutup putih Pak, ikut panti asuhan. Ajeng mriko. Lho lha ngapa? Ampun. Lho ngapa? Palsu Pak. Lho kok iso? Wah gitu. Akhirnya cerita banyak. Oh ngeri iki. Iki sopir angkot wae dakwah bil haq. Lah terus menurutmu ngendi Pak? Ngrika mawon. Nggih pun nggih gitu. Kok sedulurmu mboten yakin mboten kan gitu. Nah itu ada akhirnya. Wes mbiyen ngarani kafir, madang melu-melu gawe, wah ternyata dadi bisnis. Nah itu kan kacau. Nah intinya yang penting betul-betul memelihara anak yatim. Dulu itu pernah ada bintang film bintang pelawak ya namanya Tafalas gitu ya. Itu di kampungnya setiap keluarga diwajibkan memelihara anak yatim. Ya. Dulu itu ada namanya Tafalas tapi meninggal kecelakaan. Ya. Jadi realisasinya itu mendirikan panti asuhan atau memeliharanya di rumah dalam keluarga. Ya, sing jeneng anak yatim mesti nakale pol. Mesti itu karena secara kejiwaan dia butuh perhatian. Karena kawit cilik ora ana sing memperhatikan. Kan gitu. Mulane ana wong ngadopsi anak engko akhirnya salah asuh, betul ya? Itu ya paling ora ning sinetron lah gitu ya. Itu ning asline sinetron itu sering diangkat dari kisah nyata. Nah, salah asuh justru mencelakainya. Jadi itulah tantangannya ning tebusane surga karo Kanjeng Nabi ki cedhak. Kalau dulu saya menyampaikan di forum ini pengen dadi koncone Nabi, ya aku tulung kowe akeh sujute kan gitu. Lah banyak sujudnya itu dulu saya hitung 73 rakaat satu hari itu. Wajib dan sunahnya itu 73 rakaat. Ya sapa sing kuat kan gitu. Nah, peluang yang lain itu adalah mengasuh anak yatim. Begini pas jam 6 mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.